Baik, teman-teman semuanya, kita mulai untuk Zoom kita di malam hari ini. Dan mohon izin nanti setelah 19.45 kita akan close pesertanya supaya tidak apa namanya, tidak dengar hanya sepenggal ya. Alhamdulillah, teman-teman sudah sebagian hadir ya. Ada Pak Haji Muhammad Sohib, Alhamdulillah dari Bekasi, Mbak Wiwi, Surabaya, Pak Beni Bandung, Pak Denny Sambuaga, Alhamdulillah, guru saya juga hadir dari Lampung. Ada Ibu Friska, Hai Mami, gimana kabarnya Mam? Sehat selalu Mam ya? Mbak Indah Pujasuti, Kang Maknyos, Bu Marsiah dari Bogor, Kang Nandang. Terus jadi info aplikasi ke situ, WhatsApp-nya dibajak, terus semua orang. Ah, Mam Malam Pak ya. Dharma. Sehat selalu Mam Friska ya. Sudah sehat ya? Thank you sudah hadir. Ya, ada Kang Nandang, Mbak Sekar Arum, halo Mbak Sekar. Sehat selalu Kang Teddy. Kang Teddy, Kang Teddy, Alhamdulillah juga sudah hadir. Pak Yon Sunardi dari Bandung, ya. Ada Kang Mamat, Surahmat, ya. Dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan telah hadir pada Zoom meeting di malam hari ini. Tepatnya di malam Selasa tanggal 17 November ya, 2025. Saya awali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala manittaba huda. Kesehatan, keselamatan, dan Waalaikumsalam. kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berada di atas petunjuknya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di malam hari ini kita dapat kembali bersua dalam rangka untuk sosialisasi terkait dengan berita terupdate dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang ada di aplikasi Air Kita. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, aplikasi Air sampai dengan saat ini genap sudah berusia 2 tahun ya. Dari tanggal 1 November 2023 dan sekarang sudah 2025. Dan Bapak Ibu bisa saksikan di aplikasi Air kita bagaimana auto renewal itu sudah terjadi. Artinya apa yang kita kerjakan di 2023 ya, kemudian kembali kita dapatkan di 2024 dan kembali kita dapatkan di 2025. Itu yang kita sebut sebagai passive income. Kenapa bisa ada passive income? Karena di dalam sistem kita terdapat yang disebut dengan sistem auto renewal. Ya, untuk asabikun al awalun, untuk orang-orang awal tentu sudah mulai menikmati ya terkait dengan auto renewal tersebut atau passive income. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, dan seperti apa yang sudah saya share di video siang tadi ya terkait dengan upgrade aplikasi Air, di mana aplikasi Air saat ini kita sudah memiliki 14 cabang dari cabang Lampung, Bandung, kemudian Majalengka sampai cabang Jakarta ya. Dan per malam ini ya kembali akan kami sampaikan terkait dengan upgrade-nya di aplikasi Air saat ini sudah terdapat cabang ke-15 yakni cabang Haromain. Nah, apa alasan dan kemudian landasan kenapa di launching cabang Haromain, teman-teman semuanya? Di cabang Haromain ini adalah sesuai dengan namanya, Haromain berarti dua tempat suci bagi kaum muslimin. Jadi cabang ini memang dipersembahkan khusus untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru Nusantara. Kalau ada yang ingin berangkat umroh, tapi mungkin terkendala terkait dengan masalah dana ya, atau terkendala terkait dengan masalah-masalah yang lain, kita bisa gunakan salah satu opsi dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Ya, nanti kita bahas. Pak, kalau teman-teman yang non-Muslim boleh ikut nggak? Boleh ya. Terus seperti apa mekanismenya ya? Teman-teman semuanya, mohon izin saya akan tampilkan untuk slide kita di malam hari ini terkait dengan cabang Umrah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai untuk Zoom kita terkait dengan informasi terupdate dari PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Oke, jangan menunda umroh ya. Menjawab 3 panggilan suci lebih awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua yang berbahagia, eh untuk seorang muslim ya, bagi seorang muslim ada 3 panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Panggilan yang pertama adalah panggilan pada waktu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, di saat kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya, itu ada panggilan yang berbentuk azan. Ya, di saat sudah dipanggil kita suara azan, Allahu Akbar, kita bergegas, bersegera untuk memenuhi panggilan melaksanakan sholat tersebut. Itu panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan
kita ya diminta untuk berangkat ke Haramain atau kedua tanah suci dalam rangka untuk ziarah, beribadah di sana. Ya, banyak dari teman-teman kaum muslimin, mungkin kita sendiri ya, yang banyak sekali alasannya memang di saat dipanggil panggilan yang kedua tersebut ya. Kenapa? Ya bisa jadi terkait dengan masalah biaya ya, bisa jadi masalah kesehatan, bisa jadi masalah-masalah yang lain ya. Tapi insya Allah ya, di saat kita berusaha semaksimal mungkin meyakinkan diri kita, mengazamkan diri kita untuk memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, nanti Allah yang bakal buka jalan, teman-teman. Ya. Jadi Allah yang bakal buka jalan. Kemudian panggilan yang ketiga, kalau panggilan yang pertama adalah panggilan sholat, panggilan yang kedua adalah panggilan untuk berangkat ke tanah suci, panggilan yang ketiga, nah itu panggilan yang terakhir, ya. Dikatakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kalau panggilan itu sudah berkumandang, selesai kita, ya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimundurkan walaupun 1 detik dan tidak juga bisa dimajukan. Oke. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, di sini ada sedikit video ya yang sudah dibuat oleh tim IT kita. Kita saksikan bersama. Malam itu, di rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu tua duduk bersila. Tangannya gemetar memeluk Al-Quran yang mulai usang. Matanya menatap ke langit, seolah berbicara dengan Tuhan. Sudah 20 tahun, rindu itu ia simpan. Rindu untuk melihat Ka'bah, bangunan suci berbentuk kubus hitam yang selalu hadir di setiap doanya. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menggoreng pisang, menabung receh demi receh, bukan untuk kemewahan, tapi untuk satu harapan, bisa bersujud di hadapan rumah Allah di tanah suci Mekah. Namun waktu terus berjalan, sementara tubuhnya yang mulai rapuh, sedangkan putrinya yang masih muda menyimpan doa yang sama juga. Dan pada suatu hari, putrinya membuka kotak kayu di lemari tua. Di dalamnya ada foto Ka'bah, kain putih buatan tangan, dan catatan tabungan bertahun-tahun. Air matanya jatuh, ia tahu. Ini bukan sekadar mimpi ibunya, tapi juga panggilannya. Malam demi malam, sang putri menjahit dengan cahaya lampu redup. Siang hari ia mengajar anak-anak kecil, mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki. Kalender di dinding berubah dari bulan ke bulan. Waktu berlalu, tapi harapan tak pernah padam. Hingga suatu hari, di ruang sederhana itu, ia menyerahkan amplop kecil pada ibunya. Ibu tua itu menatap, terkejut, lalu menangis memeluk putrinya. Tangis bahagia memenuhi ruangan, cahaya keemasan menyinari wajah mereka. Doa puluhan tahun akhirnya dijawab oleh cinta seorang anak. Dan hari itu pun tiba, seorang wanita tua berhijab putih dan anak perempuannya berdiri di pelataran Masjidil Haram. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, hitam, suci, dan penuh cahaya. Ia sujud, menangis, bersyukur. Umrah bukan soal seberapa kaya kau, tapi seberapa dalam kau merindukannya. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk sampai ke rumahnya yang penuh rahmat dan cinta. Baik, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang berbahagia, jadi bagi kaum muslimin ya, untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat, umroh itu tidak hanya eh, salah satu bentuk ziarah ya. Jadi untuk kaum muslimin, umroh dan haji itu tidak hanya berbentuk ziarah, tapi itu adalah sebuah ibadah yang dilandasi dengan niat yang sangat suci ya. Tentunya berbeda dengan teman-teman yang beragama yang lain, misalkan beliau-beliau berangkat misalkan ke tanah-tanah sucinya itu dalam rangka untuk melakukan apa namanya refreshing ya atau jalan-jalan biasa. Kalau kita tentunya di sini ada nilai-nilai ibadah yang lebih kental, di mana bagi kaum muslimin menjalankan ibadah haji merupakan cita-cita yang sangat tinggi, ya, cita-cita yang selalu membara dalam hati. Karena apa? Kita lihat ada seorang preman sekalipun kalau dia muslim, Bapak Ibu, ya, seorang preman sekalipun kalau dia muslim, ya, dan di saat dia sudah bertaubat, ya, itu apa yang dilakukan? Dia sangat ingin untuk berangkat ibadah ke tanah suci. Nah, mengingat sekarang ini untuk melakukan haji ya butuh biaya yang tinggi dan waktu tunggu yang lama. Teman-teman kalau daftar haji di tahun 2025 itu bisa jadi Bapak Ibu bisa berangkat haji 20 atau mungkin paling paling minimal tuh 18 tahun dari sekarang. Kalau 2018
2025 ditambah 20 tahun lagi berarti 2045 ya. Atau ada di sebagian provinsi lain bahkan sampai di 25 tahun masa tunggunya ya. Maka sangat lama sekali. Kalau usia kita sekarang 50 berarti usia 70-75 tahun kita baru bisa berangkat haji. Nah, umroh menjadi solusi untuk mereka yang sudah memimpikan ingin ke Baitullah, Bapak Ibu. Tapi keinginan saja tentu tidak akan menjadi kenyataan apabila kita tidak mulai mempersiapkan diri untuk pergi beribadah umrah. Ya, tidak cukup hanya sekedar niat saja, tapi harus ada actionnya. Utamanya terkait dengan masalah finansial ini yang menjadi penghalang utama bagi kita. Ya, jadi bagaimana cara agar segera berangkat ibadah umroh bila impian Anda sudah tidak tertahan lagi? Ya, kita sangat rindu untuk berangkat ke Baitullah. Ya, kita sangat rindu untuk kemudian eh, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kok masih lama banget kalau nunggu ibadah haji. Nah, tenang ya, kami di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia akan membocorkan tipsnya ya supaya kita bisa berangkat ke Haramain. Nah, yang pertama tentu harus kita lakukan Bapak Ibu, ya, berniat kuat. Ya. Jika Anda ingin cepat menjalankan ibadah umroh, ya, pasang niat kuat-kuat agar Anda bisa cepat berangkat ke Baitullah. Ya, kita lakukan saja, kita niatkan dalam diri kita, kemudian kita mulai eh, apa namanya menabung. Ya, banyak Muslim yang secara keuangan mampu melakukan umroh, tapi mereka tidak berniat untuk umroh. Kenapa demikian? Karena umroh itu panggilan suci, Bapak Ibu. Jadi di saat di dalam hati kita sudah tertancap rasa ingin berangkat umroh, segerakan, ya, segerakan karena itu adalah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Entoh banyak di antara kita, ya, banyak di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin yang dia itu sebetulnya memiliki uang untuk bisa berangkat ke Baitullah. Hanya saja karena tidak ada panggilan, karena tidak ada panggilan. Jadi ya belum tergerak wong belum ada panggilannya. Maka untuk kita semua yang sudah memiliki niat ya, berarti kita sudah dipanggil ya oleh Ka'bah, dipanggil oleh Allah untuk kemudian bisa ziarah ke sana. Yang pertama, miliki keyakinan sepenuh hati bahwa kita layak untuk ibadah umrah ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Nah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, mengazamkan diri, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bertawakal itu melakukan sesuatu semampu kita, Bapak Ibu, bukan semau kita. Ya, bertawakal itu contoh seperti halnya petani, dia cangkul sawahnya. Kemudian setelah cangkul, dia tanami benih. Setelah ditanami benih, kemudian dia pupuk. Setelah dia pupuk, dia siangi dari rerumputan. Kemudian dia jaga dari hama. Setelah itu dia bertawakal kepada Allah ya terkait hasil panennya. Ya, jadi bertawakal itu bukan kemudian ya sudah ya lahan sudah saya cangkul. Setelah cangkul saya tebar benih, kemudian tinggal tidur. Itu bukan bertawakal ya. Itu hanya sekedar eh, sifat masa bodoh namanya. Jadi bertawakal itu adalah melakukan segala daya upaya semampu kita, ya, bukan semau kita, tapi semampu kita. Nah, yang kedua, cari tahu semua tentang hal ihwal masalah umroh, ya, mempelajari tentang apa dan kenapa harus umroh. Kenapa sih kok kita harus umroh? Ya, apa sih keutamaan umroh ya? Mulai dari rukun, doa-doanya, persiapannya, manasiknya dan seluruh hal terkait dengan ibadah suci tersebut. Semakin Anda paham tentang ibadah umroh, maka Anda telah memancarkan vibrasi. Jadi kita di saat kita yakin, ya kita telah dipanggil oleh Allah untuk berangkat ibadah, Bapak Ibu, ya kita betul-betul mengazamkan diri kita, mempersiapkan semuanya, ya. Dan insya Allah ya alam semesta itu akan bergetar mengikuti getaran hati kita. Ya. Nah, kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan doa yang tentu kita sering kita hafal ya, sering kita panjatkan doa-doa ini. Yang artinya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang taat kepadamu, begitu pula anak keturunan kami, jadikanlah mereka umat yang berserah diri. Ya, umat yang berserah diri, ajarkanlah cara-cara beribadah haji kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Innaka antat tawwabur rahim. Ya, Bapak Ibu semuanya.
Kemudian yang ketiga, menyiapkan tabungan umroh. Nah, mulai sisihkan uang untuk persiapan umroh. Yang perlu Anda lakukan adalah mengurus pembukaan tabungan umroh dan berusaha untuk konsisten nabung. Ya, jadi konsisten tidak hanya dalam pekerjaan, Bapak Ibu, nabung juga perlu konsisten. Targetkan waktu kapan Anda mau berangkat umroh. Anda harus menentukan target kapan waktu Anda akan berangkat ibadah umroh agar ada motivasi untuk merealisasikan target tersebut. Oke. Jika Anda punya niat untuk umroh misal 3 tahun dari sekarang, ini tahun 2025, ya. Jika Anda misalkan punya target untuk bisa berangkat, kita taksir biaya umroh kisaran di angka 30 sampai 35 juta ya. Biaya umroh dan lain-lain kurang lebih 30 sampai 35 juta rupiah. Maka dengan gaji misalkan 3 juta per bulan, Anda wajib mengalokasikan 1 juta setiap bulan untuk tabungan persiapan umroh. Maka dalam waktu 3 tahun atau 36 bulan, Anda akan punya tabungan sebanyak 36 juta rupiah. Ya, ini sangat-sangat realistis. Gitu. Nah, teman-teman biasanya ngomong, iya Pak, saya juga bisa ngitung seperti ini, wong simple. Betul, Bapak Ibu. Hanya biasanya konsistensi kita yang kurang ya. Yang perlu diingat adalah fahami dahulu hukum syaraknya. Ya, secara muamalah ya, kita lihat bagaimana perintah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah tersebut. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nas hajjul baiti ya man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu kenapa saya garis kuning Bapak Ibu? Karena istitoah ya. Istitoah itu adalah kesanggupan kita. Kita itu kadang-kadang sering sekali apa namanya? Beralasan tidak sanggup, Bapak Ibu. Kita sering sekali beralasan tidak sanggup hanya karena kita tidak mau, bukan kita tidak mampu, ya. Maka istitoah dalam apa namanya? Syara, istitoah dalam eh, pemahaman syariah itu adalah orang yang betul-betul sudah mengazamkan dirinya, kemudian mempersiapkan semampu dia. Ternyata memang tidak mampu. Contoh, di saat datang panggilan salat, ya. Di saat Allah memanggil kita dengan panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mampu Anda kerjakan berdiri, berdiri. Ya, takbiratul ihram kita berdiri untuk melaksanakan salat. Ya, kalau pas kita lagi sakit ternyata kita tidak mampu berdiri, maka apa yang kita lakukan? Istitoah, kemampuan kita duduk, ya kita duduk. Gitu. Kita sholat bisa dengan duduk, teman-teman. Kita sholat dengan Saya duduk. izin Setelah itu, lobet ya, dicas setelah dulu itu, ya. mohon di-mute dulu, teman-teman. Ya, setelah itu, kalau kita tidak mampu duduk, ya, kita bisa tiduran. Oke, kita bisa tiduran. Sholat sambil tidur boleh, Pak? Boleh. Ya, ada di situ bagaimana bagus sholahnya. Kita ajarkan, kita belajar. Nah, kalau sambil tiduran ternyata kita juga nggak mampu karena sakitnya luar biasa, maka bisa dengan kedipan mata kita, dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Nah, itu yang dinamakan dengan istitoah. Jadi kemampuan itu diukur sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh rebahan, nggak mampu rebahan pakai isyarat, nggak mampu pakai isyarat maka sudah waktunya dia untuk disolatkan. Dua. Dikatakan bahwasanya man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Artinya Bapak Ibu semuanya, Allah memerintahkan ini dengan perintah yang eh, sangat sangat dianjurkan untuk kita bisa melaksanakannya, gitu. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita tidak melaksanakan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau. Nah, itu problemnya, Bapak Ibu. Maka di sini harus kita lihat dulu niat kita, azam kita, apakah betul-betul sudah berazam dengan lillah, ya, atau belum. Nah, bagaimana jika Anda sudah sangat berniat? Banyak orang yang sudah sangat-sangat ingin berangkat untuk ke Haramain, berangkat ke tanah suci, berangkat untuk berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok nggak mampu juga, gitu ya? Sudah nabung tapi tidak cukup juga, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Fa insya Allah, ya, kami punya solusi yang lebih murah, Bapak Ibu. Ya, beberapa cara untuk berangkat umroh. Yang pertama, nabung. Yang kedua, menjadi marketing travel umroh. Yang ketiga, dapat panggilan atau rizki. Banyak Bapak Ibu, ya, kalau niat itu sudah ada dalam diri kita, kalau azam itu sudah kuat tertancap dalam hati kita, ya, untuk teman-teman Muslim tentunya, itu Allah yang kemudian manggil, karena ini adalah panggilan, ya. Ini panggilan. Terkadang
banyak hal yang tidak masuk akal. Ada orang yang kerjanya cuma ngaji, ya, dia menghafal kitab suci, menghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian dia ajarkan kepada anak-anak di kampung-kampung itu, ya, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ternyata dia ketiban rizki, ketiban bulan, ya. Ada salah satu apa namanya pengusaha yang kemudian melihat aktivitasnya, kemudian memberikannya hadiah haji, bahkan haji plus, ya. Kalau umrah cuma 40 jutaan, ya. 35 sampai 40 juta. Haji plus itu sampai mungkin 300 jutaan Bapak Ibu, ya. Tapi itu yang namanya panggilan, ya. Kadang-kadang rezeki itu tak terduga. Itu yang nomor tiga. Yang keempat, amalin surat, ya. Apakah kita bisa mengamalkan surat, Pak? Surat apa, Pak? Apakah surat-surat ada dalam Al-Quran? Bisa jadi, ya. Dengan kita mengamalkan surat-surat dalam Al-Quran, bisa jadi kita juga dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita selalu membaca surat cintanya. Di saat kita membaca surat cintanya, ya Allah yang mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalkan surat-surat di dalam Al-Quran sudah kita baca tapi enggak juga berangkat, maka itu yang terakhir Bapak Ibu, ya. Amalin suratnya. Surat apa? Surat tanah, ya. Surat tanahnya bisa dioper ke orang lain, ya, kita dapat uang, ya. Kemudian kita bisa berangkat ke Baitullah. Atau yang kelima, ya, menggunakan cabang Haromain di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan yang nomor 5 inilah yang bakal kita bahas di malam hari ini. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Bapak Ibu supaya kita bisa ngobrol bareng, ya, terkait dengan yang nomor 5 ini. Ini adalah konsep dasar dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Jadi berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, ya, jangan tercerai-berai, ya. Dikatakan bahwasanya Bapak Ibu wa'tasimu bihablillahi jami'an ini adalah makna al-habl. Jadi ada yang dinamakan dengan, ya, dalam lughatul Arabiyah dikatakan ada mahfum muhalafah. Mahfum muhalafah adalah ada maksud tersembunyi di kalimat tersebut. Maksud tersembunyi dari wa'tasimu bihablillahi jami'a dikatakan bihi ila bi ghayyah, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya berpegang teguhlah kalian terhadap buhul, terhadap tali agama Allah ini, ya. Makna al-hablu adalah suatu sebab yang bisa mengantarkan pada ghayyatul ghayyah, pada cita-cita yang tertinggi. Jadi memang ternyata betul Bapak Ibu gotong royong, ya. Gotong royong itu bisa menyampaikan kita kepada cita-cita tertinggi kita, apapun bentuk gotong royongnya, selama diniatkan dengan cara yang baik, ya. Nah, ini adalah dasar dari konsep yang kami tawarkan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Konsepnya adalah gotong royong. Oke. Dalil tentang wajibnya tolong menolong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan, ya, dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya, ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Bapak Ibu, saudara itu ada tiga, ya. Saudara yang sesama agama, ya. Saudara sesama bangsa, dan saudara sesama makhluk Allah, ya. Artinya apa, ya? Ada tiga hal yang patut kita ketahui, tolong menolong tadi wajib kita lakukan di dalam tiga konsep tersebut, ya. Yang pertama, tolong menolong antar satu agama, ya. Yang kedua, tolong menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, tolong menolong antar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, dengan hewan-hewan sekalipun kita harus betul-betul silah asih dan asuh, ya, dengan kucing, dengan anjing, dengan apapun itu, ya. Kalau toh memang ada yang perlu kita singkirkan, misalkan ular misalkan, ya singkirkan dengan cara yang baik, ya, tidak boleh dengan cara membakar dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah memahami betapa hebatnya persatuan dan tolong menolong yang berazaskan pemahaman gotong royong secara jam'iyah, ya, untuk mencapai tujuan yang sama, maka kami di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menawarkan kepada seluruh kaum muslimin sebuah sarana, ya, supaya bisa menunaikan ibadah umroh dengan biaya terjangkau disertai dengan gotong royong seluruh
umat. Oke, mari kita ikuti materi selanjutnya dan melihat hebatnya sebuah kekuatan gotong royong, teman-teman. Ada 4 menu cabang di Haramain, Bapak Ibu, untuk berangkat kita punya umrah. Yang pertama, menu pertama adalah tasyirah, ya. Tasyirah adalah tabungan murni umrah, ya. Bagaimana caranya? Tentukan besar tabungan Anda setiap bulan. Ini seperti halnya kita nabung biasa. Tapi kalau kita nabung di rumah, Bapak Ibu, biasanya itu ya sudah ada kelihatan tabungannya kepake hal-hal yang lain, ya. Insya Allah dengan Anda nabung ya di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita punya tim, kita punya admin yang selalu mengingatkan kita. Ya, tim kami akan membantu Anda untuk menghitung jangka waktu keberangkatan Anda. Ya, nanti ada apa namanya tim yang selalu memantau Bapak Ibu. Yang ketiga, download aplikasi Air untuk pantau jumlah dan catatan tabungan Anda. Yang keempat, tim kami akan memberikan notifikasi jika Anda belum nabung, abaikan jika Anda telah nabung. Target tabungan Rp 40 juta rupiah. Jika biaya keberangkatan di bawah 40 juta, maka sisanya akan dikembalikan kepada Anda. Ya. Yang keenam, Anda akan dikenakan biaya rutin Rp 50.000 per tahun, ya, untuk biaya aplikasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh, sepulang dari umroh, jika Anda ingin melanjutkan menabung, Anda bisa mengikuti program selanjutnya agar semua umat muslim bisa berangkat umroh. Oke. Yang kedelapan, informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui acara mingguan khusus anggota umroh. Jadi untuk yang pertama, tasyirah ini bersifat pribadi. Ya, Anda kemudian nabung, ya. Sebelum menabung, Anda kemudian membuka tabungannya dengan Rp50.000 supaya bisa mendownload aplikasi dan nanti di aplikasi tersebut Bapak Ibu bisa melihat, ya. Ini untuk yang betul-betul mau hanya nabung saja, ya. Jadi seperti biasa nabung saja, ya. Kalau sudah cukup tabungannya, ya sudah berangkat, selesai, ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian menu yang kedua itu tasyirah air, ya, tabungan murni umroh plus air. Nah, di sini tentukan besar tabungan Anda setiap bulan, silahkan minimal Rp50.000 Bapak Ibu, ya. Mau 50.000, mau 100.000, mau 200.000, mau 1 juta, silahkan, ya. Tentukan besar tabungan Anda setiap bulan. Kemudian yang kedua, tim kami akan membantu Anda untuk menghitung jangka waktu keberangkatan Anda, ya. Yang ketiga, download aplikasi Air dan pantau jumlah dan catatan tabungan Anda. Kemudian yang keempat, tim kami akan memberikan notifikasi jika Anda belum menabung, abaikan jika Anda telah menabung. Yang kelima, target tabungan Rp 40 juta rupiah. Jika biaya keberangkatan di bawah 40 juta, maka sisanya akan dikembalikan kepada Anda. Jadi sangat transparan, teman-teman. Oke. Yang keenam, sepulang dari umroh, jika Anda ingin melanjutkan menabung, Anda bisa mengikuti program selanjutnya agar semua umat muslim bisa berangkat umroh dan Anda akan mendapatkan uang kurban senilai 1,5 juta rupiah. Oke. Kemudian yang ketujuh, biaya keanggotaan rutin Rp750.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ya di menu nomor 2 ini Bapak Ibu bayar Rp750.000, kemudian nabung seperti biasa, sok mangga silakan. Mau berapa per bulan? Ya, bedanya apa Pak dengan kami nabung di bank atau kemudian kami nabung sendiri? Tentu beda. Di saat Bapak Ibu sudah rasa cukup untuk bisa berangkat umroh, misal sudah cukup 40 juta, kemudian Bapak Ibu berangkat, ya toh? Nah, berangkat untuk keberangkatannya nanti insya Allah kami juga akan mengarahkan kepada salah satu tour and travel yang kerjasama dengan kami. Ya, sudah berangkat, sepulang dari umroh, tahun pertama sepulang umroh, di saat Bapak Ibu tetap melakukan kontribusi rutin Rp750.000 per tahun, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan untuk bisa melaksanakan kurban di setiap Idul Adha. Berapa bantuannya? 1,5 juta rupiah, Bapak Ibu ya. Ini untuk menu yang kedua. So, sekarang kita masuk menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga ini tasyirah wa ta'awun, ya. Tabungan simpanan umroh dan saling tolong menolong. Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini sudah mulai masuk kelas. Kalau yang ke satu dan kedua, ya tidak perlu masuk kelas, tidak apa-apa. Tapi kalau mau masuk kelas boleh tidak Pak? Boleh, ya. Yang ketiga, wajib syiar ke masyarakat tentang program tasyirah wa ta'awun agar menjadi makmum Anda. Ya, Anda wajib ikut kelas khusus program tasyirah wa ta'awun agar mengerti dan memahami detail program. Ini sudah wajib belajar. Ya, kita akan berikan pembekalan tidak hanya pra, tapi juga pasca nanti umroh.
Setelah Anda bersyiar dan ada 3 orang yang bergabung dalam program Tasyirah wa Ta'awun, Anda akan mendapatkan nomor antrian untuk berangkat umroh. Berarti Pak, kalau belum mendapatkan 3 orang makmum, Pak, belum mendapatkan nomor antrian. Oke, kalau belum mendapatkan 3 orang makmum, berarti belum mendapatkan nomor antrian. Berarti masih masih ngantri untuk mendapatkan nomor antrian. Kemudian untuk nomor 4, program Tasyirah wa Ta'awun menggunakan sistem susun rapi sempurna yang akan membuat Anda berangkat sesuai dengan nomor antrian Anda. Ingat, kewajiban Anda adalah syiar. Kewajiban Anda adalah sedekah informasi. Ya, kalau misalkan teman-teman, ada saudara, ada tetangga, teman kantor, teman dagang, ya, yang pengen berangkat umroh. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan Tasyirah wa Ta'awun. Kemudian, yang kelima, download aplikasi Air untuk memantau jumlah saldo umroh Anda. Target saldo Anda adalah 40 juta rupiah. Keenam, nomor antrian akan diumumkan setiap hari. Jadi kita ada di WA Group teman-teman khusus untuk setiap menunya. Ya, menu pertama itu ada apa namanya, grup WA-nya. Menu kedua ada grup WA-nya, menu ketiga ada grup WA-nya. Ya, kemudian tim kami akan memberikan notifikasi jika Anda belum mendapatkan nomor antrian. Abaikan jika Anda telah mendapatkan nomor antrian. Yang kedelapan, sepulang dari umroh, Anda wajib memberikan inspirasi dan mensyiarkan program Tasyirah wa Ta'awun, ya, agar semua umat muslim bisa berangkat umroh dengan program yang ketiga ini. Oke. Yang kesembilan, Anda akan mendapatkan uang kurban senilai 1,5 juta rupiah, Bapak Ibu. Jadi Anda bayar, ya, Anda melakukan kontribusi tadi 750.000, kemudian Anda wajib syiar, ya, kepada 3 orang agar menjadi makmum Anda di saat kemudian berangkat umroh, ya. Dan setelah itu Bapak Ibu berangkat, setelah berangkat tahun pertama sudah akan mendapatkan 1,5 juta rupiah setiap tahun untuk apa? Untuk kurban. Oke, di hari raya Idul Kurban. Kemudian 10, ya, biaya keanggotaan rutin 750.000 rupiah per tahun. Jadi tetap, ya, tetap kita berkontribusi di sini Bapak Ibu. Kita ada kontribusinya 750.000 per tahun. Silakan Bapak Ibu hitung, ya, kalau 750.000, ya, dibagi 12 dibagi 30 itu berapa? Berarti harus nabung berapa per harinya supaya kita bisa ikut yang nomor 3. Oke. Kemudian informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui acara mingguan khusus anggota umroh yang menu ketiga ini. Ya, lanjut, ini menu spesial. Menu keempat ini adalah menu yang sangat spesial. Ya, kita lihat Tasirah Mumtaz. Mumtaz itu artinya sempurna. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama, wajib syiar ke masyarakat tentang program Tasirah Mumtaz agar menjadi makmum Anda. Anda wajib ikut kelas khusus program Tasirah Mumtaz agar mengerti dan memahami detail dari program yang menu nomor 4 ini. Setelah Anda syiar dan ada 3 orang yang bergabung dalam program Tasirah Mumtaz, Anda akan mendapatkan 2 nomor antrian untuk berangkat umroh. Jadi di sini Bapak Ibu langsung akan mendapatkan dua, ya, 2 antrian untuk keberangkatan Bapak Ibu umroh. Oke. Program Tasirah Mumtaz menggunakan sistem susun rapi sempurna berdasarkan hasil kerja kelompok tim Anda. Keberangkatan umroh seorang imam atau 001, ya, akan dilakukan setiap penuh 1 putaran. Jadi ini bentuknya gotong royong Bapak Ibu. Total 1 putaran 243 makmum, ya, 1 putaran akan dikerjakan, ya, secara ta'awun. Jadi bahu membahu, ya, menjadi satu kekuatan, ya, untuk kemudian menghasilkan 243. Nah, setelah itu nanti berangkat. Anggota yang telah berangkat umroh wajib membantu makmum di dalam kelompoknya. Jadi begitu, sebetulnya kita kalau eh, betul-betul ngerti dan paham terkait dengan masalah umroh itu Bapak Ibu, itu bukan masalah keberangkatannya sebetulnya. Tapi justru keberhasilan umroh itu mabrur atau tidak, itu akan dilihat pasca kita pulang umroh. Ya, kalau kita semakin sabar, ya, semakin TST, kita semakin JBJM, kita semakin apa namanya, APBN, ya, kita betul-betul semakin sareh dalam bermasyarakat, itu berarti umrohnya bisa jadi mabrur. Tapi kalau balik umroh kemudian kawinnya marah-marah terus, ya, berarti ada yang salah dalam niatnya, ya. Nah di sini, ya, kita akan arahkan untuk kelompok kita di dalam komunitas kita
orang yang sudah pulang umroh itu bagaimana caranya supaya mereka itu betul-betul bisa mumtaz dalam hal ibadahnya, ya, untuk kemudian bisa berbagi informasi yang terbaik. Yang ketujuh, target saldo keberangkatan Anda sebesar 40 juta rupiah. Ya, nomor antrian akan diumumkan setiap hari di WA Group khusus program yang keempat ini, yakni Tasirah Mumtaz. Oke, yang sembilan, tim kami akan memberikan notifikasi jika Anda belum mendapatkan nomor antrian. Abaikan jika Anda sudah mendapatkan. Yang kesepuluh, sepulang dari umroh, Anda wajib memberikan inspirasi dan mensyiarkan program Tasirah Mumtaz agar semua umat muslim bisa berangkat umroh dengan program tersebut, Bapak Ibu. Oke. Yang ke-11, Anda akan mendapatkan uang belanja 550.000 per bulan dan uang kurban, ya, setahun sekali 13.750.000 rupiah. Ya, sekali lagi saya ulangi, di saat Anda mengikuti Tasirah Mumtaz ini, Bapak Ibu, kemudian melakukan arahan kami, maka di saat Anda berangkat umroh, sepulang umroh, Bapak Ibu akan mendapatkan uang belanja per bulan 550.000 rupiah, ya, dan uang kurban sebesar 13.750.000 setiap hari raya Idul Kurban. Ya, ini biaya keanggotaannya berapa, Pak? 2.250.000 rupiah per tahun. Ya, kita wajib berkontribusi setiap tahun. Ya, nanti ada kelas khusus terkait dengan hal ini, Bapak Ibu. Bagaimana hitung-hitungannya? Oke. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui acara mingguan khusus anggota umroh. Bapak Ibu, ya, di sini ada angka 243. Jika kemudian kita paham terkait dengan sistem ini, ya, ini kita kerjakan, Masya Allah, ya. 243 itu bukan jumlah yang banyak, tapi tidak juga bisa kita bilang sedikit, ya. Tapi dengan keyakinan kita terkait dengan keinginan kita untuk beribadah, ala kulli hal bismillah ini menjadi sesuatu yang sangat mudah. Dan ingat Bapak Ibu, di sini kita tidak berbicara bisnis, ya. Kalau kita mau berbicara bisnis nanti ada kelas khusus, ya. Kelas ini ya terkait dengan masalah Haramain ini kita program khusus untuk babul ibadah, ya, untuk kelas ibadah. Kenapa? Karena kita ingin mengajak teman-teman itu pulang. Kita ingin mengajak Bapak Ibu semuanya itu pulang, khusus untuk teman-teman yang muslimin dan muslimat, yuk kita pulang. Mungkin kita mainnya sudah kejauhan. Mungkin kita mainnya itu sudah terlalu jauh, bolangnya sudah terlalu jauh. Yuk kita pulang. Gitu ya. Dengan program ini harapan kami menjadi kerinduan bagi setiap muslim untuk bisa berangkat ke tanah suci. Nah, alokasi saldo umroh Rp 40 juta, Bapak Ibu, untuk apa saja? Yang pertama untuk paspor, yang kedua untuk visa, yang ketiga untuk vaksin, ya, entah meningitis atau vaksin yang lain. Kemudian uang saku, ya, dan kemudian untuk ikuti kelas selanjutnya untuk detail-detail biaya, ya. Jadi 40 juta itu hanya reng-rengan di awal, Bapak Ibu, ya. Itu mengikuti harga dari tour and travel yang tersedia. Misal kurang dari itu, ya, nanti dananya akan dikembalikan lagi. Intinya plafonnya adalah 40 juta rupiah. Nah, catatan penting, teman-teman, untuk member air, artinya teman-teman yang sudah bergabung di dalam aplikasi air terlebih dahulu, ya. Yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi admin Haramain dan pilih program yang Anda inginkan. Silakan. Ya, program 1, 2, 3, 4 silakan. Ya. Nah, yang kedua, saldo yang ada pada program Haramain tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain, dikhususkan untuk program umroh. Oke. Pendaftaran akan dilakukan oleh admin KLPI. Ingat, sekali lagi, pendaftaran hanya akan dilakukan oleh admin. Jika ada siapapun itu, ya, yang mendaftar langsung ke cabang Haramain, maka uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan dan nama Anda akan dihapus. Artinya apa? Kalau ada member-member dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang mendaftar sendiri, ya, nginput sendiri, maka dianggap tidak valid dan hangus. 4, nomor antrian akan diumumkan setiap hari secara online, ya, maupun di grup, ya, di dalam web Haramain. Jadi nanti ada web khusus terkait dengan masalah Haramain ini, Bapak Ibu, ya. Di sana akan terpampang nama-nama orang yang sudah mendapatkan antrian, ya. Kemudian terkait dengan pertumbuhan dari jamaah kita di cabang Haramain dan seterusnya. Yang kelima, setiap anggota yang telah mendapatkan nomor antrian, maka nomor antrian dapat digunakan sebagai acuan keberangkatan Anda.
Yang keenam, setiap anggota dapat mengawasi secara transparan dan profesional terhadap nomor antrian berdasarkan bukti transfer dari setiap anggota. Keputusan perusahaan bersifat mutlak setelah membuktikan nomor antrian, ya. Kemudian yang kedelapan, setiap anggota yang kurang jelas atau lupa terkait program ini diwajibkan untuk mengikuti kelas yang akan diadakan rutin setiap hari oleh admin dan acara mingguan yang akan dibuat rutin di dalam komunitas Anda. Artinya, kelas 1, 2, 3, 4 itu masing-masing ada kelasnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang wajib ikut kelas itu kalau kita ngambil program menu ketiga dan keempat. Oke. Yang kesembilan, setiap anggota yang membutuhkan penjelasan atau presentasi terkait program ini dapat menghubungi admin dan dibuatkan Zoom seminar terkait program ini. Misal, Bapak Ibu punya jamaah, Bapak Ibu punya teman-teman pengajian yang mereka ingin mengikuti ini, dan Bapak Ibu belum bisa menjelaskan secara menyeluruh, maka silakan, ya. Boleh kalau untuk yang di daerah Ciayu Majakuning, ya, Cirebon, kemudian Majalengka, Kuningan, ya, Indramayu, ya, itu bisa menghubungi kami di kantor pusat. Ya, bisa kita undang ke kantor pusat, perwakilan-perwakilannya, atau ya bisa juga kita kemudian bisa berdiskusi di tempat yang memang sudah kita sepakati. Oke. Nah, teknis keberangkatan umrah, teman-teman. Satu, untuk keberangkatan melalui tour and travel yang ditunjuk oleh KLPI, termasuk manasik dan semua perlengkapannya. Ya, jadi untuk keberangkatan umrah dan lain sebagainya, ya, untuk saat ini itu belum dilaksanakan langsung oleh KLPI, tapi KLPI memiliki rekan, ya, menunjuk salah satu rekanannya terkait dengan keberangkatan tour and travel. Insya Allah besok jam 9, ya, kami akan meeting di salah satu tour and travel yang sudah cukup besar di wilayah Kuningan, ya, dan sudah tersebar untuk cabangnya di seluruh Indonesia, ya, karena sudah berdiri dari tahun 2015 dan sudah memberangkatkan puluhan ribu jemaah baik haji maupun umrah. Nah, yang kedua, target saldo keberangkatan Rp 40 juta itu meliputi, ya, perkiraan semua hal terkait umroh. Dalam hal ini akan tergantung pada jenis umroh yang dipilih. Kan umroh itu kan banyak jenisnya, Bapak Ibu. Mau milih yang 9 hari, mau yang 12 hari, mau yang 15 hari, atau mau yang 1 bulan, ya. Itu ada beberapa jenis keberangkatan menu umrohnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada di aplikasi Air kita, ya. Ini adalah jadwal. Kalau kita lihat jadwal online via Zoom, ya, hari Senin sampai Sabtu, ya, malam pukul 19.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, malam Jumat libur. Ya. Yang kedua, offline di kantor pusat PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, yakni di Cirebon, ya. Senin sampai dengan Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, ya. Materi terkait dengan dua kota suci Haramain dan solusi agar bisa segera umroh dan haji, ya. Ini terbatas untuk kalangan kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa share ke teman-teman yang lain kalau mereka ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan cara yang saat ini sedang kita bahas. Monggo nanti bisa disampaikan ke teman-teman panjenengan. Oke. Nah, ini contoh pilihan program umroh sekaligus estimasi biaya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini kan ada beberapa contoh pilihan umroh, ya. Ada yang namanya umroh Hajar Aswad 12 hari. Oke. Ya, itu berapa harganya, Pak? Kemudian ada umroh Talang Emas misalkan, ya. Ya, itu macam-macam. Ada yang 35 juta, 35 juta 900, 32 juta 900 sampai kemudian 28.900.000 dan seterusnya, ya. Itu teknis, ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu ambil. Oh, Pak, tabungan saya sudah 30 juta, Pak, gitu, ya. Saya pengen berangkat tahun ini aja lah, Pak, ya. Atau bulan ini saya sudah ada tabungan totalnya itu 32 juta, Pak. Saya bisa berangkat nggak? Boleh, silakan, ya. Nanti Bapak Ibu kami arahkan, ya, untuk kemudian bisa berangkat umroh melalui tour and travel yang kami tunjuk atau rekanan kita, ya. Fahami secara baik-baik Bapak Ibu secara detail. Jika belum paham tanyakan, ya. Tidak ada pertanyaan bodoh, yang ada adalah orang bodoh yang malu bertanya. Oke. Belum ngerti, gali informasi lebih dalam. Cepat ngerti, semakin cepat Anda berangkat umroh. Catatan pentingnya, ya, terkait dengan masalah eh, apa namanya, biaya kontribusi dan lain sebagainya itu tidak tidak dapat direfund, ya, tidak dapat dikembalikan. Maka di situ teman-teman harus ngerti dulu,
Ya, harus paham dulu supaya tidak kemudian bingung di perjalanannya. Oke? Baik, teman-teman semuanya, ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan cabang Haramain. Kalau terkait dengan masalah apa namanya new ombak ya, itu bisa nanti Bapak Ibu tanyakan kepada promotor ya. Insya Allah itu sudah mulai pra-launching saat ini ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang paripurna terkait dengan keberadaan new ombak tersebut. Silakan, saya buka untuk sesi tanya jawab malam hari ini Bapak Ibu. Oke, saya mohon izin baca. Mbak Sekararum, selamat malam Pak Darmawan, malam Mbak Sekararum, saya selalu nggih. Haji Ahim, Alhamdulillah, Bismillah, Insya Allah semua bisa berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Mbak Wiwi, apakah bisa langsung ikut di Kota Haromain tanpa ikut di Kota Cabang Lampung? Mboten sakit Mbak, nggak bisa. Ya, jadi ini adalah program di mana ya dari Cabang Lampung sampai ke Cabang Haromain. Pak, saya kan sudah ikut di 14 cabang Pak, berarti saya tinggal nambah 50.000, mboten, nggak bisa ya, harus dari Cabang Lampung ya, berarti buat akun kedua. Kalau misalkan itu teman-teman yang sudah masuk di aplikasi air. Oke, apa itu? Oh, Ibu Mimin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf catatan pentingnya kurang besar. Saya tidak kelihatan. Oke, siap. Oke, Ibu Mimin, itu catatan penting tadi terkait dengan banner ya. Nanti Ibu Mimin bisa buka aplikasi. Di aplikasi itu sudah ada banner yang berjalan, itu bisa di screenshot kemudian nanti di apa namanya perbesar tulisannya. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang langsung ingin bertanya terkait dengan program kita di Haramain, kami persilakan. Silakan. Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Oke, Mbak Wiwi, silakan. Eh, untuk kita-kita yang sudah daftar, terus kan sudah habis masa ininya, masa apa namanya belum belum Auto renewal. enggak belum auto renewal. Kan perusahaan kan memberi pinjaman ya, itu ya, Us. Terus habis itu kita mau nambah yang ini, yang untuk yang kota ke-15 itu. Apakah kita juga harus merenewal semua atau yang sudah dipinjemin itu nggak apa-apa, cuman yang ini aja, yang ke-15 bayar sendiri. Oke, siap. Makasih Mbak Wiwi. Oke, teman-teman. Jadi eh, di aplikasi air kita yang sudah punya 14 cabang, Bapak Ibu semuanya, di situ kalau misalkan memang belum auto renewal, silahkan ya Bapak Ibu melakukan auto renewal. Ya, karena apa? Auto renewal itu berarti bukan hanya akun kita yang berulang, tapi juga penghasilan kita yang berulang. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan belum melakukan auto renewal, maka secara otomatis dia akan minus. Minus itu berarti kita ngutang bukan ke KLPI ya, tapi kita ngutang ke sistem. Oke ya, kita ngutang ke sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya saya ingin daftar ke cabang Haramain atau cabang ke-15, berarti saya harus nambah berapa, Pak? Gitu ya. Kan begitu pertanyaannya, Mbak Wiwi, betul ya? Nggih, Us. Ya. Apakah saya harus nambah hanya 50.000? Tidak. Cabang Haramain itu khusus dia, ya, hanya diperuntukkan untuk umrah, Mbak Wiwi. Jadi kalau misalkan kita mau ikut di cabang 15, kita wajib daftar langsung dari cabang Lampung. Kalau yang sudah daftar, berarti kita memiliki double akun. Ya, kita daftar Rp750.000, nanti akan didaftarkan dari Lampung sampai kemudian ke Haramain. Gitu, Mbak Wi. Berarti akun baru ya, yang Betul lama sekali. sudah di ini kan ya. Betul. Oke. Ya, jadi langsung daftar dari Lampung sampai kemudian cabang ibadah. Dan itu khusus untuk keberangkatan kita umroh. Ngaten nggih? Saya boleh tanya ya Pak ya? Nggih. Ini kalau tadi penjelasannya yang udah terdaftar 14 cabang, mau ikut cabang ke-15 harus daftar akun kedua.
Nah, berarti yang udah ikut 2 akun, kemungkinan umrohnya 3 kali ya. Gimana Ibu? Kan dia tidak boleh hanya mendaftar yang ke-15. Ya, Harus akun kedua. ya. Berarti kalau dia punya 2 akun, kemungkinan untuk umrohnya dia ada 3 kali dong. Oh, maksudnya dia sudah pernah ikut 700, kemudian mau ikut lagi yang 750, betul ya? Iya. Betul begitu Bu ya? Iya, Oke. Nah, untuk teman-teman yang di cabang kita punya cabang ibadah kemarin, ya, sampai sampai dengan saat ini kita belum belum melakukan penggantian, ya. Jadi cabang ibadah itu nanti akan diganti menjadi cabang wisata. Kenapa demikian? Karena di situ kan campur ya. Untuk ibadahnya iya. campur, tidak khusus. Kalau Haromain ini memang kita khususkan untuk keberangkatan kita umroh. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya daftar lagi, kemudian sedangkan saya sudah punya akun yang lama, itu bagaimana, Pak? Nanti ada berapa uang yang ada di cabang ibadah atau cabang ke-12 itu digabungkan ke cabang Haromain, Bu. Gitu ya? Ke cabang, dijadikan satu. Dari akun lama di cabang ibadah diambil, dijadikan ke cabang Haromain, sudah cukup, nanti bisa berangkat. Seperti itu, Bu Luis. Jadi jadi cabang ke-12 itu tidak berlaku lagi untuk umroh. Betul. Cabang ke-12 itu Hmm. nanti insya Allah ini lagi eh, dihitung-hitung ya oleh manajemen. Cabang ke-12 ya itu keren usulannya Kang Ahim ya kemarin itu menjadi cabang wisata gitu ya. Jadi nanti akan Hmm. digabungkan ke cabang umroh. Jadi misalkan untuk Bu Luis ya, untuk Bu Luis bisa ngambil uang di situ ya sesuai dengan apa namanya nominal uangnya. Jadi tidak tidak harus berangkat ibadah. Iya, yang 15 itu tadi. Betul. Mm-mm. Iya, ini maksud saya gini, kan kalau saya ajak ajak referral saya misalnya untuk ikut ke cabang 15, Mm-mm. kalau dia udah daftar di cabang yang 14, terus dia harus daftar ulang kan, Ya, harus akun kedua. Harus daftar 750 lagi, lima ya, belas cabang. betul. Nah, itu maksudnya pertanyaan saya kalau dia bertanyakan, terus ibadah yang cabang ke-12, ibadah yang pertama sama ibadah yang kedua nanti gitu. Ke-12 yang kedua lagi. Kalau Ya, saya buka 2 akun, bagaimana ceritanya? Nah, itu yang saya perlu jelasin gitu. siap. Oh iya, Jadi tetap kalau udah. berangkat satu kali, Bu. Jadi nanti Iya, uang dia di cabang ibadah yang akun lama diambil kemudian ditaruh di cabang Haromain. Gitu, Bu Luis ya. Jadi tetap iya. berangkatnya sekali. Lalu lalu sisanya setelah diambil pasti ada sisa dong. Betul? Nah, sisanya dari cabang 12, eh, 2 kali itu, 2 kali 12 itu Mm-mm. bisa diambil oleh dia di WD. Betul. Karena itu menjadi hak hak yang bersangkutan. Oh, begitu. Oke. Siap. Terus kalau saya mau bawa teman-teman di sini di RT, kebetulan saya ikut arisan Mm-mm. kelompok. Terus kalau saya mau ajak mereka, berarti saya juga harus masuk lagi dari awal. Monggo, kalau misalkan Ibu Luis mau ikut, monggo. Tapi kalau memang Bu Luis tidak ikut, tidak apa-apa. Kan Ibu Luis sudah ada akun yang lama. Iya, iya. Iya kan? Maksudnya kalau mau ajak orang-orang ini untuk ikut di air, Ya, nah berarti saya ajak penjelasannya sampai ke 15 dong, betul. supaya mereka tertarik. Ya, Lalu saya sendiri nggak ikut yang ke-15 bisa. oh, nggak bisa. Berarti memang kalau misalkan Nah, Ibu itu. Luis ya, oh Ibu Luis Heeh. maksudnya mau ngajak teman-teman juga berangkat umroh, betul ya? Iya. Oke, untuk teman-teman satu RT ya. Ah, Heeh. pertanyaan sekarang Ibu Luis sudah daftar kan sampai di cabang 14, Iya. betul ya? Nah, Iya. Bu Luis kalau ingin mengarahkan mereka sampai di cabang 15, berarti Ibu Luis harus ikut daftar dulu. Oh gitu. Betul. Oh. Oke. Siap. Kang Nandang itu siap untuk ngawal ya. Siap. Ya, oke. Terima Makasih kasih. Bu Luis. Ini mohon izin, Iya. Bu Friska sudah angkat tangan dari tadi nih.
Monggo silakan Bu Udah Priska. pegel, Pak. Sudah pegel loh. Silakan. Nanti Bu Luis kita ketemu lagi di warung saya. Cakep. Iya, bener. Ketemu Ya, lagi nanti ya. kan Siap. Kang Di Nanti Nandang Bojong. Kang ada Nandang kan hari sudah mau ngadain Kamis. acara setiap minggu di warungnya Mam Friska tuh. Di anu nih Iya, Ya, pastinya ya. hari iya di Kamis. Bojong. Jadi kita bisa ketemu lagi hari Kamis. Pak Ustadz, pertanyaan saya. Ya. Ini saya dari tadi bolak-balik telepon masuk, jadi terus terang saya tidak mendengar secara utuh Ya. mengenai umroh ini. Tapi yang jelas yang saya tangkap ke satu pokoknya masuk baru, mau punya akun lama kek, mau yang baru kek, tetap ketentuannya 750 gitu ya. Yes. Oke. Nah, after 750 kan tadi ada juga bicara soal auto renewal. Yang saya pribadi sudah auto renewal semua. Nah, kalau sama yang di bawah tidak belum auto renewal, apakah itu bisa dipisahkan begitu? Ya. Apakah yang bawahnya juga harus minimum 3 orang harus selesai juga? Gimana nih Pak Ustadz? Siap. Makasih Mam Friska pertanyaannya. Jadi auto renewal itu sudah menjadi keharusan yang memang ada dalam sistem kita, Mam. Gitu Ya ya? betul, yang saya kan udah semua. Ya. Cuman yang saya rekrut belum auto renewal. Apakah itu dikaitkan dengan saya ataukah terpisah gitu? Itu tetap terkait. Contoh misalkan referral saya belum auto renewal, walaupun saya sudah auto renewal ya, maka pasti saya akan kesulitan dalam rangka untuk WD. Kalau sudah ada uangnya ya. Hmm. Nah, maka apa yang harus saya lakukan? Ya saya mengedukasi kepada teman-teman yang di bawah yang belum melakukan auto renewal. Saya sampaikan, oh serius loh, ini sistemnya sudah auto renewal. Ini penghasilan saya dapat tahun ini adalah apa yang saya kerjakan tahun lalu, gitu ya. Kamu mau nggak seperti ini? Kalau memang mau, yuk kita kerjakan. Ya, Begitu, oke, Mam. itu saya setuju. Maksud Ya, saya, ini kaitan saya secara pribadi. Kalau saya kan mau ikut yang ini nih, yang umroh, ya, ya, yang umroh ini saya mau ikut. oke. Jadi auto renewal yang di bawah saya kan nggak ada urusannya dengan itu gitu maksud saya. Kan sayanya ikut. Oke, Jadi maksudnya yang di bawah-bawah Momi itu nggak pada ikut. Begitu? ya, kan ini kan susun rapi pribadi kan. Jadi saya boleh susun yang baru dong. Yang mau ikut saya angkut, yang nggak mau ikut ya aku tinggalkan begitu bisa. Oh, bisa. Ya itu berarti kan misalkan ngambil program yang keempat tuh, Mom. Program Iya, keempat ya iya. tahun lintas yang 2250 itu ya kan. Mm. Nah, itu di satu sisi dia kan mengikuti New Ombak ya, itu susun rapi pribadi, itu ada kelasnya khusus ya. Nanti teman-teman jangan Hmm. jangan pusing ya. Ya, jadi untuk yang di air itu kan susun rapinya metrik sempurna nasional kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan mau ikut yang program keempat itu monggo, tapi kalau misalkan mau ikut yang program satu boleh nggak? Boleh. Program dua boleh nggak? Boleh. Program tiga boleh nggak? Boleh, silakan. Gitu. Jadi Hmm. apa namanya? Di situ ada sebetulnya ada dua pohon yang beda, gitu. Ada Hmm. yang apa namanya susun rapi pribadi jaringannya, ada yang Mm-mm. kemudian nasional. Begitu, Ya, Om. Nanti lebih jelasnya pasti secara offline itu, Om. oke, siap Pak, Siap. siap. Matur nuwun. Jadi, Nggih, oke, matur nuwun. begitu saja sementara. Bu Pak Priska Ustadz nggih. terima kasih. Barokah nanti Kang Nandang segera Kalau masuk ke boleh sana. bisa minta PPT-nya nggak saya untuk yang itu? Oh, bisa. Harmain, yang Siap. Harmain karena saya udah bicara juga dengan Pak Basri bahwa saya mau bicara dengan travel umroh Hadijah. Jadi kalau dia bisa digandeng karena kebetulan dia juga sedang kesulitan menyusun gimana caranya kan orang kalau udah umroh sekali biasanya nggak cukup sekali. Ya. Ya, biasanya beberapa kali gitu. Sudah ini diulang lagi, sudah ini diulang lagi. Jadi dia bilang ya udah kita bikin program yang gimana caranya bisa berulang umroh tanpa biaya yang dipikirkan seperti tadi 40 juta misalnya gitu. Siap. Oke, di sini ada Gitu Kang ya. Ahim nih, Mom. Besok kami akan ada pertemuan, meeting dengan salah satu tour and travel yang ada di Kuningan. Sarang Pak Haji Ahim, insya Allah ya. Mohon doanya semoga semua berjalan baik ya. Siap. Ya, Amin. ya. Oke, Oke, siap. makasih Bu Makasih Pak Rizka. Ustadz. Ya udah. Siap, matur nuwun. Baik, silakan untuk teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa di kolom chat atau kemudian bisa langsung ya.
Saya aja, Pak. Assalamualaikum, Pak. Siapa ini? Oh, Ustaz. Bu Mimin. Ya, Waalaikumsalam Bu Mimin. Gimana, Bu? Iya nih, saya mau tanya itu yang tadi, pertanyaan yang pertama itu gimana maksudnya gitu. Apa pembayaran akun yang apa yang pertama itu, yang kedua yang 12 apa namanya? Eh 12 akun itu ya sampai Jakarta itu. Jadi dihapus apa gimana terus harus diulang lagi 750.000 itu untuk umroh apa begitu. Oh, Gimana apa itu Bu? tidak, Bu. Jadi kalau Ibu Mimin sudah punya, ya, Ibu Mimin sudah punya untuk yang apa namanya eh, akun lama, ya, itu nggak hilang, Ibu. Itu tetap menjadi haknya Bu Mimin. Oke ya, itu tetap menjadi haknya Bu Mimin. Nah, itu akun bisnis namanya Bu Mimin. Itu akun bisnis. Nah, yang sedang kita bicarakan malam hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berangkat umroh. Jadi kalau misalkan Ibu Mimin mau ikut umroh misalkan, silahkan nanti bisa daftar menggunakan akun baru ya terkait dengan program Haromain atau program umroh ini. Gitu Bu Mimin. Ya, itu berapa? 750 atau gimana gitu. Betul, itu 750. Itu ada 4 program Bu Mimin ya. Program pertama itu cukup 50.000 rupiah. Kemudian Ibu Mimin nabung seperti biasa. Nabungnya gimana? Nanti akan diajarkan di kelasnya. Atau ikut program yang kedua, bayar 750, buka akun ya. Nah, kemudian nanti Ibu Mimin berangkat untuk ibadah umroh ya. Tapi 750 Ibu Mimin juga ada nabungnya setiap bulan. Itu program yang kedua. Program yang ketiga, ya Ibu Mimin bayar 750.000 rupiah. Kemudian ya Ibu Mimin mensyiarkan, ngajak teman-teman untuk berangkat umroh bareng. Ya, nah nanti kalau Ibu Mimin sudah dapat 3 orang, maka Ibu Mimin sudah akan mendapatkan nomor antrian umroh. Yang keempat, itu program yang kemudian tadi kita sebut sebagai tahun mumtaz atau kemudian tolong menolong secara sempurna. Ya, itu berapa Pak per tahun? Itu 2.250.000 rupiah. Begitu Bu Mimin ya. Pak Ustadz ini yang diajak itu yang udah terdaftar apa di KLP-nya atau yang baru lagi gitu. eh Kalau saya pribadi yang saya ajak itu ya teman-teman yang memang belum bergabung. Kalau yang sudah bergabung memang ingin berangkat untuk umrah ya silahkan gabung. Gitu Bu Kalau Mimin. nggak ada gimana Pak Ustadz? Siap. Ya. Jadi boleh orang baru, ya, boleh juga orang lama. Tapi dengan catatan mereka mau belajar, mereka mau ngikuti Zoom, ya, mereka mau mendengarkan penjelasan, bukan hanya sekedar daftar saja, ya. Gitu Bu Mimin ya. Ya terima kasih Pak Ustadz Oke, matur penjelasannya. nuwun. Sami-sami Bu Mimin, sehat selalu. Baik, teman-teman, nanti terkait dengan informasi ombak ya atau new ombak ya itu ada season khususnya dan itu akan dibahas tuntas langsung bersama Pak Basri Susanto ya. Jadi kita tunggu ya dalam beberapa hari ini Bapak Ibu supaya nanti bisa ada informasi terkait dengan Zoom yang dilakukan dan Bapak Ibu bisa masuk. Kalau ya ingin mengetahui terkait dengan keberlanjutan ombak atau new ombak yang saat ini sudah jadi marketing plan-nya dan kita tinggal jalankan saja. Baik, silakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya, teman-teman, cukup jelas ya. Nanti ya Pak ini Denny, hanya Pak sekali. Denny, Pak Denny Sambuaga. Oh, Pak Denny. Mana Pak Denny? Pak Den, silakan. Iya, makasih Pak. Ye. Salam kenal buat semuanya, ya salam kenal, salam jumpa. Siap, Pak Den. Pak, ini dengan munculnya kota 15 ini kan khawatir ada asumsi bahwa harapan dan impian daripada para mitra yang sudah daftar untuk umroh di 14 kota Ya. terkesan hilang. Enggak begitu Pak ya? Artinya mereka juga kalau memang mau umroh dipersilakan juga dengan ditunggu bonus yang akan muncul di kota ibadah itu dan kemudian mereka tinggal nabung atau seperti apa yang ada di situ kemudian mereka bisa melakukan umroh manual kira-kira begitu nggak Pak?
Betul sekali Pak Den. Ya, jadi sebetulnya tidak ada permasalahan ya. Apakah kemudian dia mengikuti program yang terbaru atau dia sudah mencukupkan diri di program yang lama misalkan ya. Ya, karena kan kalau umroh itu kan terkait dengan satu, Pak. Ya, ongkosnya ya. Kalau memang kemudian di akun itu sudah bertumbuh dan kemudian Ya, dia kumpulkan dia mau berangkat umroh silakan. Gitu ya. Jadi di sini ya ya. terkait dengan cabang Haromain ini dibuat hanya dalam rangka untuk menarik gerbong tersebut ya dengan orang-orang baru yang memang hanya ingin berangkat umroh. Jadi kita di sini tidak membicarakan terkait Oh, dengan bisnis. Tapi ternyata misalkan orang-orang yang berkumpul dalam gerbong umroh itu ingin juga berbisnis, ya kita akan arahkan ke kelasnya. Gitu Pak Det. ya, artinya harapan dan impian mereka untuk Holy Land kah atau umroh tetap itu akan berjalan karena mereka punya hak dana yang ada di kota ibadah itu, Pak ya. Betul sekali. Iya, Jadi tidak tidak biar tidak lebih menjadi masalah Pak Det. menguatkan nanti. Khawatirnya mereka ketika mendengar ada kota 15 ini, takutnya mereka berpikir harapan dan impian mereka yang sudah bayar 2,8 dulu atau seperti apa itu hilang. Tidak demikian kira-kira Pak Tidak, ya. ya. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Kalau misalkan memang sudah cukup, mereka pengen berangkat, ya monggo, ya. Gitu, Pak Red. Oke deh, ya ya. Mungkin itu aja Pak untuk memperkuat agar supaya jangan terjadi misinformasi sehingga kita juga bisa jelaskan nanti kepada calon-calon kepada mitra kita yang sudah pernah mengambil program umroh di 14 kota kemarin. Dan kalau memang mereka ingin fokus ke umroh, berarti mereka harus daftar ulang lagi Pak 750 ya. Betul. Kenapa sih, Pak, kok kita buat cabang Haromain? Jadi gini, Pak, ternyata kita dapati ya. Kita dapati walau tidak semua ya. Kita dapati ada beberapa kelompok atau beberapa jamaah di kaum muslimin yang mereka merasa, waduh kok kita harus memberangkatkan teman-teman ke Holy Land gitu ya. Ada yang seperti itu, Pak. Maka kenapa? Oh, kita berpikir, oh harusnya tidak kita campur memang terkait dengan masalah keberangkatan untuk ibadah ini. Maka tercetus terkait cabang eh, Haromain gitu. Nah, ini Iya. ada Mbak apa namanya? Mbak Skar ya. Usul lebih baik cabang ibadah nggak usah diganti cabang wisata. Memang lagi di ini Mbak, lagi kita buat, lagi kita pikirkan, lagi kita meetingkan ya. Jadi betul-betul setiap langkah yang dilakukan oleh manajemen ya itu harus berdasarkan eh, apa kehati-hatian. Walaupun cuma sekedar ganti nama ya. Karena apa? Karena di situ kan kemarin kita sudah memberangkatkan 4 saudara kita ke tanah suci masing-masing toh. Di situ juga berarti masih ada apa namanya kasbon lah ya, masih ada kasbon dari teman-teman yang sudah berangkat ya. Nah, itu yang sedang kita bahas. Nah, insya Allah pasti akan diberikan yang terbaik ya. Jadi betul ya, Ya, satu lagi Pak. siap Pak Den. Ini misalkan kita mau ngajak orang untuk masuk ke kota 15 dan kita tidak daftar misalnya. Jadi Ya, mereka sponsornya siapa Pak? gimana Pak? Kita mau ngajak orang, misalnya mereka untuk kita fokuskan ke umroh. Ke kota 15 kan mereka harus bayar 750. Ya, Nah, sementara kita tidak ikut lagi kan, tidak karena kita sudah punya akun lama. ya, Eh, mereka sponsornya siapa itu Pak? referralnya. Referralnya. Ya, kalau Pak Iya. Den misalkan sudah ada 14 ya, sudah ada 14 cabang berarti di 14 cabang mereka referralnya ke Pak Den ya. Nah, yang satu cabang ke Harumain siapa Pak? Oh Ya. iya. Itu bisa bisa nanti kita referralkan di cabang Harumain, Pak. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Jadi memang kita sampaikan, tergantung, Oh Pak. jadi tetap 14 cabang masuk ke referral saya ya? Betul, kan Pak Den yang ngajak tuh. Gitu. Nah, tinggal Ya. dia mau ngambil menu yang keberapa? Menu yang pertama, apakah dia mau nabung doang ya? Kalau nabung doang kan dia cukup 50.000 buka satu cabang di Lampung, Pak. Gitu. Atau mau yang kedua ya? Atau yang mau Ya. yang ketiga atau mau yang keempat. Seperti itu, Pak Den. Oke deh ya ya. Iya Siap. Pak itu Oke. saja. Makasih Pak. Siap. Nanti kita sambung, Pak Den ya.
Ya, kita Boleh bagi saya boleh saya itu Pak dengan pertanyaan Pak Denny tadi silakan Ibu. kan kalau kita nggak masuk lalu ada temen yang mau ikut sampai cabang 15 Ya, lalu kita sendiri nggak masuk ya. referralnya masuk ke kita juga. Ya artinya kan yang ngajak si A misalkan itu kan Ibu ya. Iya, Nah, berarti dia karena Ibu tidak daftar di cabang Haromain, ya kan? iya, Tidak ada di cabang 15. Tapi kan Ibu ada di 14 cabang, betul ya? iya. Betul. Berarti yang 14 cabang bisa referralnya Ibu. Nah, untuk yang satu cabang berarti bisa ke cabang Haromain sendiri itu untuk referralnya. Eh, maksudnya siapa tuh? Nah, cabang Haromain itu siapa? Ya bisa jadi misalkan perusahaan misalkan. Bisa direferalkan ke Oh, perusahaan karena dia kan di cabang Haromain tidak memiliki referral. oh gitu. Gitu. Oke. Oke ya? Mm-mm. Tapi Siap. dia tetap 750. Betul sekali. Oh, yang 700-nya referral kita gitu. Referral Betul. saya. Iya. Tapi yang 15-nya sendiri. Yang 50-nya dia di Haromain itu referralnya terputus karena Ibu kan tidak Oh ada di gitu. cabang Haromain. Mm-mm. Ya, Oke. siap. Oke, oke. Thank you, Bu. Makasih Masih. ya. Yuk. Siap. Baik, teman-teman semuanya, ternyata sudah pukul 20.51 ya. Insya Allah ini adalah meeting perdana kita untuk membahas terkait dengan cabang Haromain. Insya Allah di malam-malam berikutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi ya, teman-teman semuanya. Lagi Oke. Pak, Bu Wiwi tadi mau nanya. Siapa? Bu Wiwi, Bu Wiwi. Iya, Oh saya iya, Pak Wiwi. iya. Siap. Gini, misalkan kemarin kan kita sudah daftar, ini mau ikut yang sampai 15. Nah, apakah berarti kita itu dapat dua income yang dari akun lama sama akun baru itu atau hanya satu yang ini Oke, Pak? betul. Jadi tetap jenengan dapat dua, Mbak. Oh, boleh Jadi ya akun berarti. lama tetap berjalan. Akun lama kan pasti akan tertarik dengan adanya gerakan yang baru ini, ya. Nah, tinggal Hmm. untuk yang akun baru, nah itu tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk ibadah umroh. Jadi artinya Mbak punya 15 cabang. Nanti dari cabang Lampung, Bandung, kemudian Majalengka dan seterusnya, itu uangnya akan diambil dan dikumpulkan ke cabang Haromain untuk Mbak Wi berangkat. Keberangkatannya tergantung dengan apa namanya eh, tiket yang Mbak Wi dapatkan di urutan berapa titik berapa. Gitu. Kan anu Pak, kalau ini kalau sudah berjalan itu yang menurut hitungan yang dulu Mm-mm. itu kan lebih-lebih. Berarti hanya berapa kalau sudah sempurna ya, kayak Betul, 88,72 itu kan hasilnya kan lebih-lebih. Berarti kan betul, nggak sampai 1 bulan gitu kan sudah apa 2 bulan gitu kan sudah full betul. di ini kan lebih-lebih. Itu gimana itu, Iya, Dos? ya kelebihannya tetap menjadi haknya Mbak toh, gitu. Oh gitu. Tapi boleh di withdraw kan? Boleh, boleh Mbak Wi, boleh ya. Hmm, Jadi oke, tetap oke, artinya oke. Mbak Wi punya dua ya, punya dua. Yang satu adalah akun bisnis full, yang satu adalah akun untuk berangkat ibadah. Nah, kalau Mbak Wi tadi kan sudah menyampaikan, lupa itu kan berlebih-lebih, betul sekali. Karena kalau berbicara terkait dengan aplikasi air itu sebetulnya penghasilan kita unlimited. Selama dengan catatan kita kerjakan dan sudah mencapai yang angka Mbak Wi sebutkan tadi ya. Itu sudah unlimited itu, Pak. Korantai Mbak Wi. Gitu ya. Oke, oke. Terima Siap. kasih. Oke. Siap. Nanti kita meeting Pak khusus sekaligus Ustadz, untuk Zoom malam. yang khusus kemarin Mbak Wi. Untuk teman-teman Surabaya, untuk teman-teman perwira ya. Semoga kita bisa Iya, tindak Us. lanjuti di perwira ya. Nanti saya telepon-telepon lagi ya, Us ya. Siap. Matur nuwun. Iya, Baik sama-sama. teman-teman semuanya. masih Kita ada tunggu Pak, Pak Teddy Pak. apa? Pak Teddy Permana. Oh Pak Teddy ya. Silakan dengan Teddy, silakan. Ya, Terakhir ya, ini Assalamualaikum pertanyaan Ustadz. terakhir ya. Ya, Siap, 5 silakan. menit lah cukup lah. Gini ya, jangan sampai terulang lagi nih ya. Jadi terjebak dengan 750. Ya, bahasan awal kan 750 itu khusus untuk Haromain ya, atau cabang ke-15. Nah, ternyata 750 pun dibagi menjadi 15 cabang. Ya. Gitu ya. Nah, maksudnya
jangan sampai tidak diberikan gambaran juga kepada yang mau ikut umroh Harumain ini bahwa mereka itu memiliki 14 cabang tambahan gitu, Pak Ustadz ya. Jadi jangan sampai eh, tadi dikatakan bahwa cabang Harumain ini khusus untuk ibadah, ya enggak? Khusus untuk Harumain lah. Dan diharapkan seluruhnya Muslim dong, gitu ya. Nah, jangan sampai campur aduk lagi gitu kan. Bisa jadi mungkin nanti cabang ke-15 atau ke-16 itu ke Yerusalem khusus untuk yang non Muslim gitu ya. Jadi harapan saya itu kalaulah memang mau dibumingkan diberikan edukasi bahwa 750 ini menjadi 15 cabang. Jadi bukan satu tok gitu ya. Bukan satu tok cabang Harumain gitu Ustaz. Siap. Ya. Jadi jangan sampai kejebak lagi seperti yang dulu gitu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Makasih. Ya, matur nuwun Kang tadi. Betul. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang mereka ngambil menu kedua, teman-teman, menu kedua, mereka itu kan di sini, ya. Mereka bayar Rp750.000. Saya tampilkan ya, sebentar. Oke. Nah, di menu kedua untuk teman-teman yang khusus, ya, khusus ini dia. Nah ini. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi di sini teman-teman itu bayar Rp750.000 per tahun. Oke. Nah, mereka aslinya Bapak Ibu itu betul mendapatkan 15 cabang, ya. Tapi karena apa? Mereka kan nabung setiap bulan. Mereka nabung setiap bulan, terserah nabungnya berapa, minimal 50.000. Kalau sudah cukup 40 juta, ya. Kalau sudah cukup 40 juta, maka yang bersangkutan berangkat umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kontribusi yang 750 ya, itu nanti akan diberikan ya 1,5 juta rupiah setiap tahun selama yang bersangkutan tetap menjalankan kontribusinya. Kontribusinya ini untuk apa? Kontribusinya ini untuk melakukan auto renewal dia punya akun. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, berarti kan nah ini untuk teman-teman yang sudah di aplikasi air pasti tahu tuh. Pak, berarti yang 750 kan buat dia punya 14 cabang juga masuk. Betul. Terus 14 cabangnya buat apa, Pak? 14 cabangnya ya di saat itu tumbuh kembang dan kemudian memiliki uang, berarti yang bersangkutan kan punya hak di situ, ya. Nah, itu pentingnya yang kemudian kita sebut masuk kelas, ya. Nanti kita akan bawa masuk ke dalam kelas dan kita akan berikan pemahaman supaya lebih apa namanya memahami terkait dengan konsep kita. Seperti itu Kang tadi ya. Siap. Oh iya, itu lagi Pak Ustadz. Ye, Jadi kan matur. di Siap. Oke. di cabang 15 ini kan ada roll ya, Ya, rolling gitu ya. betul. Ada rolling bahasa rolling kan, dan muncul 243 gitu ya. Angka 243 kan kalau nggak salah saya dengar itu. Artinya bukan gini, samakah gitu kan ya konsepnya di apa ya cabang ke-15 ini kan semuanya pensiun gitu kan ya. Bahasa kan pensiun ya. Ini level ke-11 kan. Nah, maksud saya itu role-nya ini seperti apa gitu Pak Ustadz? Yang dikatakan role itu rolling gitu kan ya. Tadi kan ada sempat bahasa rolling gitu ya. Rolling bergantian lah gitu kan ya. Dapat antrian gitu kan ya. Muncullah dengan angka 243. Oke. Maksudnya apa gitu? Nah, untuk yang di 243 itu dia masuknya dia bukan di poin kedua atau bukan di menu kedua, Kang. Dia masuknya itu di menu keempat. Di sini. Nah, menu keempat. Nah ini. Nah ini dia, Kang. Ya. Menu keempat. Di sini ada satu putaran itu di angka 243 ya. 243 itu dalam hitungan kita ya itu ada kelasnya khusus teman-teman ya. Itu 392781 243 ya. Nah, itu selesai. Sampai di situ. Oke, Kang tadi ya. Jadi tadi yang saya jawab pertanyaan Kang tadi
itu di menu nomor 2. Nah, tapi kemudian tadi Kang tadi menyangkutkan di menu nomor 4. Jadi beda Kang. Ini menu 4, yang itu menu nomor 2. Ngoten Kang tadi? Nggih, terima kasih. Ya, matur nuwun. Baik, teman-teman semuanya ya. Nanti kita perdalam untuk kita punya sesi ini. Ya, semoga informasi awal ini bisa menjadi gambaran, ya, walaupun belum secara jelas ya, mungkin tergambar, tapi insya Allah kita terus berproses Bapak Ibu, dan proses yang dilakukan baik oleh manajemen, oleh promotor semuanya, itu dalam rangka untuk menarik semua gerbong yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, jadi terus apa namanya, jaga pikiran, ya, jaga perasaan, terus berprasangka positif, dan terus doakan kita semua di member-member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia juga perusahaannya agar apa yang kita sampaikan ya itu betul-betul bisa kita rasakan. Ya, kalau nggak sekarang, insya Allah besok. Kalau nggak besok, kemungkinan lusa. Tapi kita terus akan Amin. berjalan, dan insya Allah perjalanan ini betul-betul sudah kita rancang sedemikian rupa ya, supaya kita semua bisa mendapatkan hasilnya. Sekali lagi terima Amin. kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom malam hari ini ya. Ya, Jaga terima kesehatan, kasih Pak Darmawan. jaga apa namanya, pola makannya, tetap semangat, dan salam 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat malam 5 semuanya. pilar. Selamat Selamat malam. beristirahat. Terima kasih. Salam 5 pilar.